Statistik merupakan kumpulan fakta berupa angka yang tersaji dalam tabel maupun grafik sehingga menerangkan suatu fenomena. Dalam artian yang luas, statistik merupakan metode, cara, bahkan teknik dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data sehingga dari hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan. Bidang statistik memiliki dua bidang utama, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika berkaitan dengan pengembangan metode baru yang membutuhkan pengetahuan yang detail tentang matematika. Sedangkan statistik terapan berkaitan dengan penerapan metode statistik dalam bidang-bidang tertentu yang salah satunya ialah bidang kesehatan. Penerapan dan pemanfaatan statistik dalam bidang kesehatan ini sering disebut dengan biostatistika. Nah, berikut ini merupakan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan bidang statistika. Bidang statistik erat kaitannya dengan beberapa istilah berikut ini. Yang pertama adalah data. Data merupakan kumpulan angka yang teratur dan menunjukkan nilai dari objek atau fakta yang dinyatakan dalam rupa angka, di mana data memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk angka, teratur atau menurut pada aturan tertentu, dan agregat. Data dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis kategori. Dilihat dari cara mengukur atau menghitung, maka data dikategorikan menjadi data diskrit dan data kontinu. Jika dilihat dari sifat data, maka dapat dikategorikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan jika dilihat dari sumbernya, data dapat dikategorikan menjadi data primer, data sekunder, data tersier, dan data kuarter. Untuk istilah yang selanjutnya ada variabel. Variabel merupakan setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel ini juga bisa disebut sebagai item data. Contoh dari variabel adalah yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada berat badan, dan yang terakhir ada tekanan darah diastolik. Untuk istilah yang selanjutnya ada populasi. Populasi sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Kumpulan dari objek penelitian ini bisa berupa kumpulan orang dan kumpulan benda. Sampel. Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi harus benar-benar representatif, sehingga diperlukan metode khusus dalam menentukan besaran dari sampel. Selanjutnya ada skala pengukuran data. Pengukuran data dapat diartikan sebagai penetapan angka atau objek atau peristiwa menurut aturan tertentu. Dari berbagai jenis data yang diperoleh, maka terdapat 4 macam skala pengukuran data. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang mencirikan bahwa data yang ada memiliki jenjang atau kategori nilai dan masih bersifat kualitatif. Contohnya yaitu tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian contoh yang kedua yaitu nilai huruf pada mata kuliah, yaitu A, B, C, D, dan E, yang menunjukkan bahwa nilai A lebih besar daripada nilai E. Terus, apa aja sih ciri-ciri skala ordinal itu? Yang pertama yaitu kategori data saling memisah. Kedua, kategori data ditentukan berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki. Yang ketiga yaitu kategori data dapat disusun dengan sesuai besarnya karakteristik yang dimiliki. Skala interval merupakan skala pengukuran yang memiliki sifat-sifat dari skala nominal dan ordinal, di mana dalam skala pengukuran interval jenjang atau kategori dapat dinyatakan dengan angka dan bersifat kuantitatif serta memiliki jarak. Contoh yang pertama yaitu suhu. Misal, ruangan dengan suhu 0 derajat bukan berarti ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat di sini merupakan suhu. Hal ini karena pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak.
Dan contoh yang kedua, harga pakaian merek A 100.000, harga pakaian merek C 200.000. Artinya, harga pakaian merek A dan C memiliki interval 100.000, di mana harga pakaian merek C lebih mahal dibandingkan dengan harga pakaian merek A. Dan contoh yang ketiga yaitu tingkat kecerdasan. Selanjutnya merupakan ciri skala interval. Ciri skala interval yang pertama yaitu kategori data memiliki sifat saling memisah. Yang kedua, kategori data memiliki aturan yang logis. Yang ketiga, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan yang terakhir, angka 0 dapat menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai 0 absolut. Skala rasio. Skala rasio merupakan skala tidak ada kategorisasi seperti skala ordinal maupun skala nominal. Skala rasio dapat dikatakan sebagai data numerik karena di dalamnya dapat menggunakan operasi matematika. Nah, skala rasio ini memiliki ciri khusus loh. Ciri khusus dari skala rasio yaitu ketiadaan nilai 0 atau mempunyai nilai 0 yang mutlak. Kemudian contoh dari skala rasio itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada tinggi badan. Tinggi badan 0 itu tidak mungkin ada. Yang kedua ada berat badan. Berat badan 0 itu tidak mungkin ada. Kemudian yang ketiga ada denyut nadi. Denyut nadi 0 itu juga tidak mungkin ada. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang mencirikan bahwa data yang ada tidak memiliki jenjang nilai dan hanya sebagai pembeda atau kategori secara kualitatif. Skala nominal dapat disebut sebagai skala pengukuran yang paling rendah. Keuntungan dari skala nominal ialah mudah dijawab dan mudah diolah. Contohnya yaitu jenis kelamin yang dibedakan menjadi laki-laki dan juga perempuan. Lalu ada agama yang terdapat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Lalu ada golongan darah yang dibedakan menjadi golongan O, A, AB, dan juga B. Makanya saya Dari skala nominal ialah kategori data bersifat mutually eksklusif atau setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Lalu kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau bisa sembarang. Kemudian yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan dari adanya ilmu statistik secara umum adalah sebagai alat untuk memahami dan menganalisis data. Kemudian tujuan yang kedua untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti ataupun dikaji. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui hubungan antar variabel yang sedang diteliti sampai dengan membuat prediksi keadaan yang akan terjadi berdasarkan variabel yang ada. Kemudian, secara khusus dalam bidang kesehatan, ilmu statistik dapat memberikan gambaran tentang masalah kesehatan yang sedang dihadapi, kemudian dapat memberikan petunjuk terkait upaya yang efektif untuk mengatasi masalah yang ada, dan yang terakhir dapat menganalisis hambatan yang ada dalam sebuah program kesehatan serta alternatif pemecahannya. Ruang lingkup. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang statistik yang mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisa data secara sederhana dengan maksud menggambarkan karakteristik fenomena yang sedang diamati. Bentuk penggambaran karakteristik tersebut dapat berupa tabel, gambar, diagram, peta, serta perhitungan sederhana seperti mean, median, modus, variansi, dan standar deviasi. Contoh deskriptif grafik yaitu histogram, pie chart, ogive, polygon, diagram batang, dan daun. Selanjutnya masuk pada statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan bidang statistik yang mencangkup proses pengumpulan data,
pengolahan data, penyajian data dan analisa data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada. Statistik ini memiliki maksud untuk melakukan generalisir atau mengeneralisasikan hasil pengukuran sampel dari populasi.